Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya. Baik, kita pagi hari ini kembali bersama akan merenungkan sabda Tuhan. Dan kali ini judulnya Bagaimana Setan Menggoda. Nah, sebelumnya siapkan Alkitab untuk dibaca dan disiapkan nanti bacaannya dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dan nanti juga kalian diharapkan bersiap-siap untuk mencatat ya ketika di renungan. Mari kita bersama membaca kitab suci. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak hebat yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Yesus sempat dituduh ya. Ada yang menuduh Yesus ketika mengusir setan itu menggunakan kuasa Beelzebul atau kepala atau pimpinannya setan. Ya, dulu disebut Beelzebul. Dan Yesus akhirnya menjelaskan. Intinya dari beberapa yang disampaikan dalam bacaan tadi, kenapa mengusir setan kok menggunakan kuasa setan? Nah, seperti itu. Jadi Yesus atau Tuhan Yesus menjelaskan dengan logika. Ya. Ini yang benar gimana? Mosok mengusir setan dengan kuasa setan? Ya jelas keliru kan, secara logika keliru. Akan menjadi aneh kok setan mengusir setan. Apa enggak jadi kacau semua ini kerajaan setan? Nah, seperti itu tadi bahasa yang disampaikan oleh Yesus seperti itu. Nah, Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang bagaimana setan itu menggoda manusia. Ya, ternyata setan atau iblis itu punya kuasa ya, mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa. Ya, mempunyai daya, kekuatan. Dan Yesus sempat menyebutkan sebuah cerita atau kisah, ada seorang yang terbebas dari kuasa iblis. Iblisnya pergi ya. Iblisnya pergi, bisa jadi seorang tadi sudah terbebas dari cengkraman iblis. Tapi ternyata iblis tadi pengen kembali lagi kepada orang itu tadi. Bahkan diceritakan mengajak 7 roh jahat yang lain lagi, bahkan yang lebih jahat. Maka itu akhirnya membahayakan bagi orang yang tadinya sudah terbebas, kemudian akhirnya akan dikuasai oleh iblis lagi, bahkan tidak hanya satu, tapi mengajak temannya 7 lagi yang lebih jahat. Nah, Tuhan Yesus juga memberi penjelasan bahwa jika seseorang ingin aman, terbebas dari kuasa iblis, maka harus mengandalkan Tuhan. Jadi bisa dibayangkan kalau tadinya dikuasai satu roh jahat dan akhirnya didatangi tambah lagi satu dengan mengajak temannya 7 roh jahat lain. Jadi seperti dikeroyok ya. Jadi akhirnya orang tadi kewalahan. Maka penting sekali mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan melebihi dari apapun, apalagi iblis. Maka akan menjadi bahaya jika kita jauh dari Tuhan.
dalam hidup ini, yang pasti yang harus kita pegang, harus kita andalkan hanya Tuhan saja. Begitu ya. Baik, itu tadi renungan singkat pada hari ini ya, dari Sabda Tuhan dari Injil Lukas. Nah, ada beberapa tugas seperti yang tertulis di sini. Silakan disimpulkan. Kemudian tetap sehat dan bersemangat, berkah dalam